Halo teman-teman 2020, selamat datang di Tentorin UTS Matematika 1. Kali ini aku bakal jelasin dua materi, yaitu materi tentang diferensial dan integral. Nah, untuk referensinya, ini aku pakai buku Engineering Mathematics dari Kak Astro yang edisi 5. Langsung kita mulai aja ya. Untuk yang pertama yaitu diferensial. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat ada beberapa rumus dasar dari diferensial. Nah, rumus-rumus ini harus teman-teman hafal untuk memudahkan teman-teman juga dalam mengerjakan soal. Kalau kita punya sebuah fungsi x pangkat n, maka turunannya adalah n dikali x pangkat n min 1. Kalau kita punya fungsi e pangkat x, maka turunannya adalah e pangkat x. Kalau kita punya fungsi e pangkat kx, turunannya adalah k dikali e pangkat kx. Kalau fungsinya a pangkat x, turunannya adalah a pangkat x dikali ln a. Nah, dan seterusnya. Nah, rumus-rumus ini harus teman-teman hafal ya. Nah, ini pokoknya yang aku kasih warna merah, nanti boleh teman-teman salin di buku atau dimanapun buat dibikin catatan gitu. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang bisa teman-teman kerjain. Ini basic banget, nanti teman-teman bisa kerjainnya mengikuti rumus yang tadi di atas. Misalkan nih x pangkat 5, berarti kita pakai rumus x pangkat n gitu. Turunannya yaitu 5x pangkat n min 1, berarti 5 kurangi 1, x pangkat 4. Jadi 5x pangkat 4 gitu. Nah, terus yang ini juga sin x. Berarti turunan dari sin x adalah cos x gitu. Ini e pangkat 3x, berarti turunannya adalah 3 e pangkat 3x. Nanti teman-teman bisa jadiin rumus-rumus yang ini sebagai panduannya. Nah, ini contoh soalnya bisa dikerjain aja, ada 20. Dan untuk kunci jawabannya ada di sini. Ini kunci jawabannya. Nah, sekarang aku mau masuk ke fungsi dari fungsi. Misalnya gimana? Kalau fungsi dari fungsi itu, misalkan nih kita punya fungsi sin 2x plus 5 gitu. Dimana fungsi sin 2x plus 5 ini nilainya itu dia tergantung sama nilai dari 2x plus 5-nya ini. Makanya disebutnya fungsi dalam fungsi. Contoh soalnya gimana? Misalkan nih kita punya persamaan y sama dengan cos 5x min 4. Nah, berarti ada fungsi yang di dalamnya ini kan 5x min 4. Untuk mencari turunan dari y sama dengan cos 5x min 4 terhadap x, maka 5x min 4 ini kita asumsikan sebagai u. Ya, berarti kalau diasumsikan sebagai u, persamaan ini akan berubah menjadi y sama dengan cos u. Maka dy per du kita turunkan y terhadap u akan menjadi minus sin u, karena turunan cos u adalah min sin u. Kalau udah diturunin, kita bisa balikin lagi nih. Tadi kan kita asumsikan u-nya itu sebagai 5x min 4. Berarti sama dengan min sin 5x min 4. Nah, kita udah dapet nih dy per du-nya segini. Nah, tapi kita dapatnya dy per du. Sedangkan kalau kita mau cari itu dy per dx, nah, maka belum selesai sampai sini untuk pengerjaannya. Nah, kalau kita perhatiin, dy per dx itu akan sama dengan dy per du dikali du per dx. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan ini bisa kita coretkan du-nya. Berarti nanti dy per dx akan sama dengan dy per dx. Nah, untuk itu, kita udah punya nih dy per du-nya tadi min sin 5x min 4. Nah, kita tinggal cari du per dx-nya. Nah, tadi kan kita udah punya nih u sama dengan 5x min 4, maka du per dx-nya itu akan sama dengan 5. Kita turunkan u terhadap x, 5x diturunin jadi 5, min 4 turunin jadi 0. Berarti du per dx-nya adalah 5. Nah, udah punya nih du per dx-nya. Ya udah tinggal kita masukin aja ke rumus yang ini. Ke rumus yang ini. Nah, nanti kita bakalan dapat turunan dari
cos 5x min 4 itu akan sama dengan dy per du min sin 5x min 4 dikali du per dx, yaitu 5. Hasilnya adalah min 5 sin 5x min 4. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan ini, bahwa ketika y-nya sama dengan fu, di mana u-nya itu adalah sebuah fungsi terhadap x, maka kalau kita mau cari dy per dx-nya adalah dy per du dikali du per dx. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan y-nya itu adalah sama dengan ln f, gitu. Dia bentuknya logaritma. Nah, di mana f-nya ini adalah fungsi terhadap x. Nah, maka dy per dx-nya adalah sama dy per df dikali df per dx, kan sama seperti definisi yang ini. Nah, kalau kita ingat lagi, ln ini kalau misalkan kita turunkan, dia akan menjadi bentuknya itu 1 per f, kan. Nah, makanya kita juga punya nih rumus yang baru. Jika y sama dengan ln f, di mana f-nya itu adalah fungsi terhadap x, maka kita punya rumus dy per dx sama dengan 1 per f dikali df per dx, gitu. Misalkan nih, contohnya kita punya y sama dengan ln sin x, berarti dy per dx-nya adalah 1 per sin x dikali turunan dari sin x ini, yaitu cos x. Ini ada beberapa contoh soal, nanti teman-teman bisa kerjain aja. Nah, ada jawabannya juga ya. Ini juga ada contoh soal lagi, jawabannya di sini. Sekarang aku mau lanjut ke bentuk lain. Misalkan bentuknya itu y sama dengan u kali v. Nah, y sama dengan u kali v. Maka kalau misalkan kita mau cari turunan y terhadap x dari bentuk persamaan y sama dengan u kali v, maka dy dx-nya itu akan sama dengan u dikali dv per dx tambah v dikali du per dx. Nah, ini adalah rumus lain yang harus teman-teman ingat. Contohnya gimana? Misalkan nih, y sama dengan x pangkat 3 dikali sin 3x. Nah, kita asumsikan nih, x pangkat 3-nya sebagai u, sin 3x-nya sebagai v. Maka, dy per dx itu akan sama dengan u, x pangkat 3, dikali dv per dx, turunan dari sin 3x, yaitu 3 cos 3x, ditambah v-nya adalah sin 3x, kita taruh di sini, dikali du per dx. Kita punya u-nya x pangkat 3, berarti du per dx-nya adalah 3x kuadrat. Nanti teman-teman bisa sederhanain, dapat hasilnya 3x kuadrat dikali x cos 3x plus sin 3x. Nah, ini ada contoh soal lain, nanti teman-teman bisa kerjain sendiri, ada kunci jawabannya juga. Nah, sekarang kita ganti nih ke bentuk yang lain. Misalkan kita punya bentuk persamaan y sama dengan u per v. Maka, untuk mencari turunannya, kita punya rumus ini nih, dy per dx sama dengan v kali du per dx min u kali dv per dx per v kuadrat. Contohnya gimana? Misalkan nih kita punya persamaan y sama dengan sin 3x per x plus 1. Maka sin 3x-nya ini kita asumsikan sebagai u, x plus 1-nya kita asumsikan sebagai v. Nah, maka dy per dx-nya itu akan sama dengan v. V-nya apa? X plus 1. Terus di sini dikali du per dx, turunan dari sin 3x, yaitu 3 cos 3x, min u. U-nya adalah sin 3x, dikali dv per dx, turunan dari x plus 1, yaitu 1, per v kuadrat. V kuadrat di sini v-nya adalah x plus 1, berarti x plus 1 kuadrat. Nah, nanti teman-teman bakal dapat hasilnya seperti ini. Nah, ini ada contoh soal, nanti bisa dikerjain aja. Nah, sekarang aku mau lanjut ke logarithmic differentiation, atau dalam bentuk log ya. Nah, tadi nih, di sebelumnya aku udah sempat, mana ya? Nah,
kalau misalkan kita punya fungsi Y sama dengan ln F, kan ini bentuknya logaritma ya. Nah, untuk mencari turunan Y terhadap X-nya, kita punya rumus 1 per F dikali df per dx. Nah, begitupun dengan ini. Nah, begitupun dengan yang ini. Kalau kita mau nyari turunan dari suatu fungsi logaritma, maka hasil turunannya adalah 1 per F dikali df per dx. Nah, ini aku kasih warna merah lagi. Ini ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan bentuknya itu adalah Y sama dengan U kali V per W. Jadi dia bentuknya kan kalau tadi yang sebelumnya itu kita punya bentuk Y sama dengan U kali V aja. Atau bentuk Y sama dengan U per V aja gitu. Nah, sedangkan ini kita punya bentuk perkaliannya juga, sekaligus bentuknya pembagian gitu. Nah, gimana cara ngerjain untuk persamaan yang seperti ini? Kita ubah persamaan ini ke bentuk logaritma. Ln Y sama dengan ln U plus ln V. Kenapa ditambah? Karena dia adalah bentuknya perkalian. Gitu. Dikurangi ln W. Kenapa dikurangi? Karena dia dibagi. Ya. Nah, kita udah punya nih bentuk logaritma dari persamaan yang Y sama dengan U kali V per W. Nah, selanjutnya dari rumus dasar diferensial, kita tahu bahwa ln Y ini merupakan hasil turunan dari 1 per Y. Maka, kita bisa tulis nih, ln Y ini kita bisa tulis sebagai 1 per Y dikali dy per dx. Begitupun dengan ln U, ln V, dan juga ln W. Nah, nanti teman-teman bakalan dapat nih hasilnya itu seperti ini. Dari persamaan yang ini, kita tahu bahwa Y itu akan sama dengan U kali V per W. Maka, kalau Y yang di sini kita pindah ruas ke sini, dia akan menjadi U kali V per W. Ya, berarti dy dx-nya itu akan sama dengan U kali V per W dikali 1 per U du per dx tambah 1 per V dv per dx dikurangi 1 per W dw per dx. Nah, jadi nanti teman-teman kalau ngerjain soal yang bentuk persamaannya kayak gini, teman-teman tinggal pakai rumus yang ini aja. Misalkan nih, kita lanjut aja ke contoh soalnya. Misalkan kita punya bentuk Y sama dengan X kuadrat sin X per cos X. Berarti kita asumsikan X kuadratnya ini sebagai U, sin X gitu kita asumsikan sebagai V, dan cos 2X-nya kita asumsikan sebagai W. Yaudah, kita tinggal ikutin rumus yang ini. Ketika kita mau nyari dy per dx-nya, nah berarti nih U kali V per W ya. U kali V per W dikali di sininya 1 per U du per dx. 1 per U, 1 per X kuadrat kali turunannya. Turunan dari X kuadrat adalah 2X gitu. Ketika dia disederhanakan, hasilnya akan menjadi 2 per X. Dan seterusnya. Nanti teman-teman bakalan dapat hasil kayak gini. Nah, ini ada beberapa contoh soal. Nanti teman-teman bisa kerjain sendiri ya. Sekarang kita ke implicit function. Biasanya, kalau kita nulis bentuknya kayak gini, kita udah tahu nih bahwa Y-nya ini adalah fungsi terhadap X gitu kan. Dimana Y-nya itu merupakan X kuadrat min 4X plus 2 gitu. Nah, kita udah tahu nih bentuknya kayak gini gitu. Tapi, kalau misalkan nih kita punya bentuk yang kayak gini, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Dan Y-nya ini merupakan fungsi terhadap X. Nah, tapi kita nggak tahu nih fungsi Y-nya itu apa, gitu kan. Kita nggak tahu fungsi Y-nya apa. Kalaupun misalkan kita pindah-pindah ruas ya, nanti dapat Y sama dengan, itu kan bentuknya bisa dibilang tidak semudah dipahami bentuk yang ini, gitu. Makanya kalau ada implicit function seperti ini, untuk mengerjakannya, caranya seperti ini. Misalkan nih, soal yang tadi ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Maka, kalau kita mau cari nih turunan Y terhadap X.
Yaudah, berarti persamaan ini semuanya kita turunkan terhadap X. Dimana harus kita ingat bahwa Y-nya itu adalah fungsi terhadap X. Jadi, X kuadratnya ini kita turunkan jadi 2X tambah 2Y dikali DY per DX. Kenapa dikali DY per DX? Karena kita nggak tahu nih fungsi Y-nya itu apa, gitu kan. Di sini disebutin Y-nya itu adalah fungsi terhadap X, tapi kita nggak tahu fungsi Y-nya apa. Makanya dikali DY per DX, gitu. Sama dengan turunan dari 25 karena dia konstanta, turunannya adalah 0. Nah, sampai sini berarti kita bisa nih pisahin, kan kita mau nyari DY per DX-nya kan. Kita bisa nih buat DY per DX sama dengan gitu. Nah, nanti hasilnya kita bakal dapat DY per DX sama dengan min X per Y. Contoh lain nih, misalkan kita punya bentuk X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 6Y plus 5 sama dengan 0. Kita disuruh buat cari dy per dx sama d kuadrat y per dx kuadrat pada x sama dengan 3 dan y sama dengan 2. Nah, gimana cara nyarinya? Pertama nih, kita mau nyari turunan pertamanya dulu. Kita turunkan terhadap x ya. Kenapa? Karena di sini yang diminta turunannya terhadap x semua. Jadi, x kuadrat kita turunin jadi 2x. Y kuadrat turunin jadi 2y dikali dy per dx. Balik lagi, kenapa? Karena kita nggak tahu nih fungsi y-nya itu apa. Jadi, turunannya harus dikali sama dy per dx. Karena turunin y terhadap x. Terus, turunan dari min 2x adalah min 2. Turunan dari min 6y adalah min 6 dikali dy dx. Jadi ingat ya teman-teman, kalau misalkan kita mau cari turunan y terhadap x dari bentuknya implicit function seperti ini, maka setiap kali y-nya udah diturunkan, kita harus kalikan dengan dy per dx. Nah, terus ini 5 karena dia konstanta diturunkan jadi 0 sama dengan 0. Maka kita udah punya nih ada bentuk dy per dx-nya kan. Ya udah kita satuin yang ada bentuk dy per dx-nya, kemudian kita buat sama dengan. Jadi dy per dx sama dengan 1 min x per y min 3. Nah, kita udah punya nih dy per dx-nya. Tapi yang diminta adalah dy per dx pada x sama dengan 3 dan y sama dengan 2. Ya udah, berarti kita tinggal masukin nih x-nya 3, y-nya 2. Nanti bakalan dapat dy per dx-nya itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita mau nyari turunan keduanya. Kita udah punya turunan pertamanya, berarti turunan pertama ini harus kita turunkan lagi. Nah, karena turunan pertamanya ini dia merupakan bentuknya pembagian, maka kita misalkan nih, yang atasnya kita misalkan U, yang bawahnya kita misalkan V. Kita pakai rumus yang tadi, untuk bentuk Y sama dengan U per V, V dikali DU, V-nya Y per Y min 3, dikali DU, turunan dari 1 min X adalah min 1, dikali U 1 min X, dikali DV. Turunan dari Y min 3, kita tulisnya DY per DX. Kenapa? Turunan dari Y, kalau diturunkan, itu kan 1 ya. Tetapi karena Y-nya adalah fungsi terhadap X, maka kita tulisnya DY per DX. Dibagi V kuadrat, berarti Y min 3 kuadrat. Nah, nanti teman-teman dapat nih rumus dari D kuadrat Y per DX kuadrat adalah seperti ini. Nah, yang diminta kan pada X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Ya udah, berarti kita masukin aja angkanya langsung gitu. Nah, untuk DY per DX ini kita udah punya nilainya kan. DY per DX pada X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 adalah 2. Langsung kita masukkan ke sini. Nah, nanti kita bakalan dapat nilai turunan keduanya adalah 5. Nah, sekarang aku masuk ke parametric equation. Parametric equation ini yang seperti apa? Jadi nih, misalkan kita punya persamaan Y sama dengan cos 2T. Terus juga kita punya persamaan X sama dengan sin T. Nah, sedangkan yang mau kita cari adalah dy per dx.
ataupun D kuadrat Y per DX kuadrat. Keduanya ini merupakan turunan pertama dan kedua terhadap X kan. Nah, sedangkan di sini, karena ini adalah fungsi Y terhadap T, maka kalaupun kita turunkan, berarti yang kita dapat itu adalah DY per DT, turunkan terhadap T, gitu, bukan DY per DX. Nah, jadi gimana kalau mau nyari DY per DX-nya? Nah, di sini kan tadi aku udah bilang ya, ini fungsi Y terhadap T. Maka yang bisa kita dapat dari sini adalah DY per DT, turunannya terhadap T. Kita bisa dapat min 2 sin 2T. Begitupun dari persamaan yang ini. X sama dengan sin T, berarti turunan X terhadap T adalah cos T. Yang mau kita cari adalah DY per DX. Nah, kalau kita perhatiin, DY per DX itu bisa kita tulis sebagai DY per DT dikali DT per DX, ya kan? Nanti DT-nya ini bisa kita coret, kayak gitu. Nah, kita udah punya nih DY per DT-nya, ada min 2 sin 2T. Nah, untuk DT per DX-nya, kita cuma punya DX per DT. Berarti untuk cari DT per DX-nya, harus kita balik nih hasilnya. Jadi 1 per cos T. Nah, udah dapat semuanya nih. Yaudah, kita tinggal masukin aja bahwa DY per DX adalah DY per DT min 2 sin 2T dikali DT per DX. Nanti kalau disederhanakan, di mana sin 2T ini merupakan 2 sin T cos T, nah, nanti cosnya bisa kita coret ya. Nanti hasilnya dapat DY per DX sama dengan min 4 sin T. Nah, untuk yang DY per DX-nya kita udah selesai nih, kita udah dapat rumusnya. Nah, sekarang kita mau nyari turunan keduanya. Berarti yang harus kita cari adalah turunan dari turunan pertama kan. Berarti turunan terhadap X dari turunan pertamanya ini, min 4 sin T. Nah, harus hati-hati nih teman-teman, kita nggak bisa langsung nurunin min 4 sin T ini. Kenapa? Karena min 4 sin T itu merupakan fungsi terhadap T. Sedangkan yang kita cari adalah turunan terhadap X. Nah, jadi gimana cara buat nyarinya? Cara buat nyarinya adalah kita turunkan terhadap T, baru dikali DT per DX gitu. Kenapa kayak gini? Karena kan kalau misalkan DT-nya kita coret nih, itu bentuknya kan sama aja kan, D per DX dari min 4 sin T gitu. Ketika diturunkan terhadap T, berarti ini bisa kita hitung. Turunan min 4 sin T adalah min 4 cos T dikali DT per DX. DT per DX-nya tadi kita udah punya nih. DT per DX-nya adalah 1 per cos T. 1 per cos T. Berarti turunan keduanya, ini cos-nya bisa kita coret. Berarti turunan keduanya adalah sama dengan min 4. Sekarang aku mau lanjut ke persamaan garis lurus. Nah, biasanya persamaan garis lurus itu ditulis sebagai Y sama dengan MX plus C, di mana M-nya ini merupakan gradien. Gradien itu adalah delta Y per delta X, gitu. Atau mungkin bisa kita sebut juga tan theta ya, kalau misalkan ini ada sudutnya, sudut theta, maka gradiennya itu adalah tangen, yaitu depan bagi samping. Makanya konsep turunan ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai gradien dari suatu garis. Nah, untuk persamaan garis juga bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini ya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Jadi ini tuh persamaan garis ketika melewati titik X1 dan Y1 dengan kemiringan atau gradien M. Nah, contohnya nih, kita punya suatu garis yang melalui titik min 2, min 1 dan mempunyai gradiennya setengah. Y min Y1, Y1-nya min 1, sama dengan M. M-nya adalah gradiennya setengah dikali X min X1. X1-nya adalah min 2. Nanti teman-teman bisa dapat hasilnya, yaitu Y sama dengan X per 2. Nah, mungkin buat contohnya aku kasih satu aja. Ini ada beberapa contoh lain yang bisa teman-teman kerjain sendiri ya. Nah, sekarang aku mau bahas tentang tangen dan normal.
tangan itu biasa kita sebut sebagai garis singgung. Garis singgung. Dan normal ini merupakan garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Catatannya, tangan dan normal ini dia melewati satu titik yang sama, kayak gitu. Misalkan nih, kita punya persamaan. Kita punya persamaan Y sama dengan 2X pangkat 3 tambah 3X kuadrat min 2X min 3. Kita juga udah punya nih titiknya, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Nah, kita mau cari nih tangannya. Kita mau cari persamaan garis singgungnya pada titik X sama dengan 1, Y sama dengan 0. Dimana kita tahu bahwa gradien itu merupakan turunan pertamanya kan. Nah, jadi dy per dx sama dengan 6x kuadrat, turunan dari 2x pangkat 3, tambah 6x, turunan dari 3x kuadrat, min 2, turunan dari min 2x. Nah, ini min 3 diturunkan jadi 0. Nah, sekarang kita udah punya nih rumus untuk turunan pertamanya. Untuk cari gradien, kita tinggal masukin aja x-nya 1, y-nya 0. Maka kita dapat nih gradien dari tangannya itu adalah 10. Kita punya titiknya, kita punya gradiennya. Berarti nanti kalau disubstitusikan, kita bakalan dapat rumus tangannya itu adalah y sama dengan 10x min 10. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita mau cari normalnya? Garis yang tegak lurus dengan tangan. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan ada dua garis tegak lurus, berarti hasil perkalian dari gradien kedua garis itu adalah minus 1. Maka, untuk mencari gradien dari normalnya ini adalah min 1 per gradien dari tangan. Min 1 per gradien tangannya adalah 10, min 1 per 10, gitu. Untuk buktiinnya, ketika gradien tangan dikali gradien normal, dia akan menghasilkan nilai minus 1. Berarti mereka adalah tegak lurus, gitu. Nah, mereka juga melewati titik yang sama. Berarti garis normal ini dia akan melewati X sama dengan 1, Y sama dengan 0 juga. Maka kita bisa cari nih rumus persamaan garis normalnya. Yaitu nanti kita bakalan dapat persamaannya jadi 10Y plus X sama dengan 1. Itu untuk tangan dan normal. Sekarang ini ada beberapa contoh soal, nanti bisa dikerjain. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, jadi konsep turunan ini bisa kita gunakan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu kurva. Kalau misalkan nih, kita punya persamaan Y sama dengan fx. Itu kalau misalkan kita plot ke diagram Cartesius, kita bisa lihat nih dari sini bahwa pada titik A, ini tuh ada yang namanya nilai maksimum. Terus pada titik B, ini ada nilai minimumnya. Nah, sedangkan pada titik C, di sini ada yang namanya nih, titik belok, di mana arah dari kurvanya ini berubah arah, seperti itu. Jadinya kita sebut sebagai titik belok. Nah, kalau misalkan kita cuma punya fungsinya aja, tanpa kita tahu nih bentuk dari kurvanya seperti apa, dan gimana cara kita menentukan nilai maksimum minimumnya, itu kita pakai konsep turunan. Nah, jadi kalau misalkan kita plot nih gambarnya di diagram Cartesius lagi. Untuk fungsi Y sama dengan fx, kita lihat nih, ternyata fungsinya tuh seperti ini. Ada nilai maksimum, nilai minimum, di sini ada titik beloknya. Nah, ketika fungsinya kita turunkan nih, kita punya Y sama dengan f aksen X, turunan pertamanya. Nah, ternyata grafiknya seperti ini. Jadi, nilai maksimum di sini pada X1 itu ternyata pada turunannya itu pada X yang sama itu menghasilkan nilai 0.
Begitupun nilai minimumnya. Nilai minimumnya ternyata pada X yang sama menghasilkan nilai 0 juga. Nah, terus ini titik beloknya. Pada X yang sama juga menghasilkan nilai 0. Nah, berarti nilai maksimum, minimum, dan titik belok ini tuh terjadi ketika turunan pertamanya adalah sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjutin lagi nih, kita turunin ke turunan keduanya. Nah, ternyata turunan keduanya kalau misalkan kita plot di diagram Cartesius, grafiknya seperti ini. Nah, ternyata pada saat nilainya maksimum, turunan pertamanya dia 0, ternyata pada turunan keduanya dia bernilai negatif. Sedangkan ini yang titik minimumnya, ketika di turunan pertama dia nilainya 0, ketika di turunan keduanya dia nilainya malah positif. Sedangkan untuk titik belok, turunan pertamanya 0, turunan keduanya juga dia bernilai 0. Nah, jadi bisa kita simpulkan nih, untuk turunan keduanya, kalau untuk nilai Y-nya yang maksimum dari persamaan yang kita punya, itu ternyata turunan keduanya itu bernilai negatif. Kalau untuk nilai Y-nya yang minimum, yang B ini, berarti turunan keduanya ternyata positif. Sedangkan untuk titik beloknya, turunan keduanya bernilai 0. Nah, ini yang teman-teman harus ingat juga. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Misalkan nih, kita punya contoh soal Y sama dengan X pangkat 3 per 3 dikurangi X kuadrat per 2 min 2X plus 5. Nah, jadi untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari persamaan ini, pertama-tama kita cari dulu nih titik stasionernya dia ada di mana. Dengan turunan pertamanya kita buat sama dengan 0. Nah, terus langkah yang kedua, udah turunan pertamanya sama dengan 0, kita cari nih nilai turunan keduanya pada X yang menyebabkan turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, kalau misalkan turunan keduanya negatif, berarti Y-nya adalah nilai maksimum. Kemudian kalau turunan keduanya positif, berarti itu adalah nilai minimum. Dan kalau turunan keduanya 0, itu bisa jadi titik belok. Nah, untuk menjawab soal yang ini, nah, pertama, kita cari dulu nih, turunan dari persamaan ini adalah ini. Turunan pertamanya. Sedangkan turunan keduanya adalah ini. Nah, kita udah punya nih turunan pertama sama turunan kedua dari fungsinya. Nah, sekarang kita cari nih titik stasionernya. Titik stasioner ini terjadi ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti turunan pertamanya kan ini kan, X kuadrat min X min 2. Berarti X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, kita dapat nih bahwa pada saat X sama dengan 2 dan pada saat X sama dengan min 1, yang menyebabkan turunan pertamanya bernilai 0. Setelah itu, kita substitusi nih, X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1 ke turunan keduanya. Nah, pada X sama dengan 2, turunan keduanya berarti kan 2 kali 2 min 1, bukan 4 min 1, sama dengan 3. Nah, ini bernilai positif. Berarti apa? Pada saat X sama dengan 2, nilai Y pada fungsi yang kita punya di soal itu memberikan nilai Y yang minimum. Sedangkan pada saat X sama dengan min 1, kita masukin nih ke turunan keduanya. 2 kali min 1 dikurangi 1. Hasilnya min 2 min 1 min 3. Berarti pada saat X sama dengan min 1, Y pada soal yang kita punya itu memberikan nilai yang maksimum. Nah, kalau misalkan kita mau buat grafiknya, kalau kita substitusiin X sama dengan 2 ke persamaan yang di soal, nah yang ini, nah itu tuh akan menghasilkan nilai Y minimum, yaitu 1, 2 per 3. Sedangkan saat X yang min 1 akan menghasilkan nilai Y maksimum, yaitu pada 6, 1 per 6. Nah, kita udah punya nih dua titik, yaitu titik 2,12 per 3 dan min 1,6, 1 per 6. Jadi kalau kita mau bikin grafiknya, kita tinggal masukin aja nih. Nah, buat titik tambahan lainnya, kita bisa cari nih, misalkan pada saat
X-nya 0, kita masukin lagi ke persamaan yang di soal, dapat Y-nya berapa. X-nya 1, Y-nya berapa. X-nya 3, Y-nya berapa. Semakin banyak titik tambahan yang kita cari, berarti dia akan semakin kelihatan gitu bentuk dari grafiknya. Setelah itu kita tarik garis, kita plotkan, menjadi hasilnya seperti ini. Nah, sekarang aku mau bahas tentang titik belok atau point of inflection. Nah, jadi titik belok ini tuh terjadi tadi ketika turunan keduanya sama dengan 0. Contoh nih, kita punya masih soal yang sama, Y sama dengan X pangkat 3 per 3 min X kuadrat per 2 min 2X plus 5. Nah, berarti kan turunan keduanya kita punya nih, turunan keduanya adalah 2X min 1. Titik belok ini terjadi ketika turunan keduanya sama dengan 0. Berarti apa? Berarti 2X min 1 ini kita buat sama dengan 0. Nah, kita dapat X-nya adalah sama dengan setengah. Nah, untuk ngecek apakah pada X sama dengan setengah ini ada titik belok atau enggak, itu kita pakai titik uji. Titik ujinya itu, misalkan nih, kita asumsikan sebuah titik terdekat dari setengah ini. Misalkan kita pakai A. A ini merupakan nilai yang sangat dekat dengan X sama dengan setengah. Kalau misalkan A-nya kita taruh sebelum setengah, berarti X-nya berubah jadi setengah min A. Kalau A-nya kita taruh di setelah X sama dengan setengah, berarti X-nya akan berubah menjadi setengah ditambah A. Nah, ketika kita udah punya nih titik ujinya, yaitu di X sama dengan setengah min A, dan di X sama dengan setengah plus A. Nah, kita langsung masukin aja nih, ketika X-nya sama dengan setengah min A, kita substitusiin X-nya ini ke turunan keduanya. Berarti 2 kali setengah min A min 1. Nah, ternyata hasilnya itu adalah min 2A. Dia negatif. Nah, sementara pada saat X sama dengan setengah plus A, kita masukkan ke turunan keduanya, ternyata menghasilkan nilai 2A. Dia bernilai positif. Nah, karena ada perbedaan tanda nih, yang ini negatif. Sebelumnya negatif, setelahnya positif. Tandanya berbeda seperti ini, oh berarti pada saat X sama dengan setengah plus A ini terdapat titik belok seperti itu karena arah dari kurvanya itu berbeda. Oke, sekarang kita lanjut ke diferensial parsial. Nah, misalkan nih kita punya sebuah tabung ya. Tabung, rumus volume dari tabung adalah PR kuadrat dikali H, luas alas dikali tinggi. Nah, turunan parsial itu, misalkan nih, kan V-nya ini adalah tergantung kepada R, juga tergantung kepada H kan. Nah, turunan parsial ini, jadi ketika misalkan nih kita pengen cari perubahan volume terhadap perubahan ketinggian, tapi ketika R-nya ini adalah konstan gitu, jadi nggak semuanya berubah. Nah, maka kita bisa tulis nih turunan parsialnya sebagai dou V per dou H gitu. Begitupun nanti kalau misalkan yang mau kita jaga adalah H-nya yang konstan, maka berarti kita bisa tulis nih diferensial parsialnya berarti dou V per dou R. Misalkan nih kita punya persamaan Z sama dengan X kuadrat dikali Y pangkat 3. Berarti kalau kita mau cari nih turunan parsialnya, dou Z per dou X. Berarti karena diturunkan terhadap X, maka Y-nya kita anggap sebagai konstanta. Berarti dou Z per dou X adalah turunan dari X kuadrat 2X dikali Y pangkat 3. Begitupun kalau kita mau nyari turunan parsial Z terhadap Y. Berarti dou Z per dou Y adalah sama dengan X kuadratnya kita anggap sebagai konstanta. Terus turunan dari Y pangkat 3 adalah 3Y kuadrat. Nah, sekarang kita akan membahas pengaplikasian dari diferensial parsial ini untuk small increment atau bisa dibilang ada perubahan gitu kan, perubahan dalam jumlah yang bisa dibilang sedikit. Misalkan nih kita punya sebuah tabung, rumus volume tabung adalah PR kuadrat dikali H. Gimana tadi kita udah bisa definisi ini bahwa dou V per dou R-nya ketika H-nya konstan, yaitu 2 PR dikali H. Dou V per dou H-nya
ketika R konstan adalah PR kuadrat. Nah, kan di sini kasusnya itu ketika ada perubahan nih. Misalkan R-nya itu berubah menjadi R plus arc R, di mana arc R ini bisa dibilang angkanya kecil gitu. Nah, terus H-nya juga berubah menjadi H plus arc H. V-nya berubah menjadi V plus arc V. Maka ketika perubahan-perubahan ini kita substitusikan ke rumus aslinya, maka kita bakalan dapat nih rumus yang seperti ini. Nah, terus kalau diperhatiin juga, di sini ada PR kuadrat dikali H, di mana PR kuadrat dikali H ini merupakan rumus volume. Berarti ketika kedua ruas nih, ruas kiri sama ruas kanan kita kurangi dengan volume, maka ruas kiri volumenya habis kan. Terus PR kuadrat dikali H ini juga volume, jadi bisa habis juga. Nah, nanti hasilnya teman-teman bakalan dapat seperti ini. Karena perubahannya tadi itu sangat kecil, maka ketika udah perubahannya kecil, terus dikuadratin, dia akan lebih kecil kan. Misalkan nih, angkanya 0,01 cm gitu. Berubahnya 0,01 cm. Terus dikuadratin, berarti kan akan menjadi 0,0001 kan. Nah, itu angkanya sangat kecil gitu, sehingga bisa kita abaikan. Nah, maka nilai arc yang dikuadratkan itu bisa kita abaikan. Ini ya. Terus ini juga nih, arc R dikali arc H, sama-sama nilainya terlalu kecil, jadi bisa kita abaikan. Terus ini juga arc R kuadrat, ini bisa kita abaikan juga. Nah, berarti nanti teman-teman bakalan dapet nih, rumus akhirnya itu, arc V sama dengan 2pi RH dikali arc R ditambah pi R kuadrat dikali arc H. Dimana tadi nih kita udah punya bahwa 2pi RH itu adalah do V per do R. Sama pi R kuadrat itu adalah do H. Maka kita bisa substitusi nih. Kita ganti jadi kayak gini. Jadi untuk kedepannya, kalau misalkan kita mau nyari nih perubahan volumenya, itu kita bisa pakai rumus yang ini. Contohnya nih ada contoh soal, misalkan nih kita punya tabung R-nya 5 cm, H-nya 10 cm. Nah, terus ternyata R-nya itu dia naik. Dia bertambah sebanyak 0,2 cm. Nah, dan H-nya itu dia mengalami penyusutan sebanyak 0,1 cm. Nah, berarti kan tadi nih kita di awal kita punya rumus volumenya. Terus kita juga udah tahu nih do V per do R-nya berapa. Do V per do H-nya juga kita udah tahu. Nah, ketika R-nya itu masih 5 cm dan H-nya masih 10 cm, maka kita bisa tahu nih do V per do R-nya adalah, langsung kita masukin aja 2pi dikali R, R-nya adalah 5, dikali H, H-nya ada 10. Nah, kemudian untuk do V per do H-nya juga kita bisa tahu nih, pi R kuadrat kan, pi dikali R-nya adalah 5 kuadrat, 25 pi. Nah, sekarang kita mau hitung nih perubahannya berapa gitu kan. Nah, perubahan volumenya itu kita udah tahu kan rumusnya ini. Adalah do V per do R. Do V per do R-nya kita udah hitung nih tadi, kita punya 100 pi dikali arc R. Arc R-nya berapa? Arc R-nya adalah 0,2 cm. Ditambah do V per do H. Do V per do H-nya kita udah punya nih, 25 pi. Nah, dikali arc H. Arc H-nya berapa? Di sini dibilang H-nya itu adalah berkurang 0,1 cm. Berarti arc H-nya kita tuliskan sebagai minus 0,1 cm. Gitu. Kenapa minus? Karena dia berkurang. Gitu. Nah, kita lanjutin perhitungannya, kita akan dapat bahwa arc V-nya atau perubahan volumenya itu adalah sebanyak 17,5 pi gitu. Atau kalau pi-nya mau kita ganti dengan 3,14, itu akan menghasilkan 54,98 cm kubik. Nah, ini ada contoh nih. Misalkan kita punya persamaan Z sama dengan E pangkat 2X min 3Y. Nah, kita diminta buat nyari do kuadrat Z per do X kuadrat, kita diminta buat nyari do kuadrat Z per do Y kuadrat, juga kita diminta buat nyari do kuadrat X per do X do Y. Nah,
Untuk yang pertama, kan kita punya rumusnya ini ya, Z sama dengan F pangkat 2X min 3. Berarti pertama kita cari dulu nih, do Z per do X-nya berapa, gitu kan. Nah, do Z per do X-nya itu, berarti Y-nya kita anggap sebagai konstanta. Maka, turunan dari E pangkat 2X min 3Y akan sama dengan E pangkat 2X min 3Y dikali turunan dari pangkatnya ini kan. Nah, turunan dari pangkatnya ini adalah 2. Kenapa 2? Karena tadi min 3Y-nya kita anggap sebagai konstanta. Jadi, turunan dari 2X adalah 2. Maka do Z per do X-nya adalah 2 dikali E pangkat 2X min 3Y. Nah, sekarang kita mau cari do Z per do Y. Berarti sekarang X-nya yang kita anggap sebagai konstanta. Maka do Z per do Y-nya adalah E pangkat 2X min 3Y dikali turunan pangkatnya ini. Turunan pangkatnya berapa? Min 3. Karena 2X-nya kita anggap sebagai konstanta. Turunan dari min 3Y adalah min 3. Jadi, do Z per do Y-nya adalah min 3 dikali E pangkat 2X min 3Y. Kemudian, kita mau cari nih do kuadrat Z per do X kuadrat. Berarti kita udah punya nih do Z per do X-nya. Tinggal kita turunkan lagi nilai do Z per do X-nya ini terhadap X. Nah, maka kita udah punya nih 2E pangkat 2X min 3Y. Berarti kalau kita turunkan lagi terhadap X, maka Y-nya ini kita anggap sebagai konstanta. Berarti jika diturunkan lagi, 2-nya adalah tetap 2 dikali E pangkat 2X min 3Y dikali turunan pangkatnya. Turunan pangkatnya adalah 2. Jadi, do kuadrat Z per do X kuadrat adalah 4 dikali E pangkat 2X min 3Y. Nah, begitupun kalau kita mau nyari do kuadrat Z per do Y kuadrat. Maka, dari sini, dari do Z per do Y, kita turunkan lagi sekali lagi terhadap Y. Jadi, 3-nya kita tulis lagi. Nah, ini kita turunkan E pangkat 2X min 3Y, kita turunkan terhadap Y. Jadi, E pangkat 2X min 3Y dikali min 3. Min 3 itu dapat dari turunan pangkatnya ini terhadap Y. Kita dapat do kuadrat Z per do Y kuadrat sama dengan 9 dikali E pangkat 2X min 3Y. Nah, terus yang terakhir nih, kita diminta buat nyari do kuadrat Z per do X dikali do Y. Nah, kita udah punya nih, do Z per do X-nya kita udah punya. Nah, berarti dari sini, itu kita turunkan lagi, tapi kita turunkan terhadap Y, gitu. Karena di sini dimintanya do Y. Nah, berarti dari sini, kita tulis lagi nih, kita udah punya 2E pangkat 2X min 3Y. Nah, berarti kita turunkan terhadap Y, berarti kita tulis lagi, 2-nya kita taruh, E pangkat 2X min 3Y, dikali, turunan dari 2X min 3Y adalah min 3. Nah, di sini ya, ini ditulisnya di depan min 3-nya. Dikali E pangkat 2X dikali 2. Hasilnya akan jadi min 6 dikali E pangkat 2X min 3Y. Ini contoh-contoh lain, nanti bisa dikerjain aja. Kita lanjut ke pembahasan tentang integral. Jadi di sini ada beberapa rumus dasar dari integral. Misalkan kalau kita mau cari integral dari x pangkat n, berarti menjadi x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Kalau integral dari 1 per x dx, berarti jadi ln x plus c. Integral dari e pangkat x dx akan menjadi e pangkat x plus c, dan seterusnya. Nah, rumus-rumus dasar integral ini harus dikuasai ya, biar mudah juga kalau kita ngerjain soal-soal tentang integral. Jangan lupa juga, karena ini adalah integral tak tentu, maka kita harus selalu tambahin plus c di belakangnya. Ini ada beberapa contoh soal tentang integral yang bisa dikerjain. Ini ada kunci jawabannya, nanti teman-teman bisa coba buat kerjain sendiri ya. Nah, sekarang aku mau bahas tentang fungsi dari fungsi linear terhadap X. Nah, maksudnya apa? Misalkan nih, kayak tadi, kayak yang bagian diferensial. Di integral juga kita bisa nemuin kasus di mana ada sebuah fungsi, di mana fungsi itu tergantung dari sebuah fungsi linear terhadap X, seperti itu. Misalkan nih, kita punya integral dari
5x min 4 pangkat 6 dx. Buat ngerjain ini, pertama-tama kita bisa asumsiin dulu nih 5x min 4-nya itu sebagai z. Nah, kemudian kalau udah diasumsiin sebagai z, berarti kita bisa dapat nih integral z pangkat 6 dx. Nah, tapi sebelum kita integralin, kita harus hati-hati nih. Kita di sini punya variabelnya z, sedangkan kita diintegralkan itu terhadap x. Nah, maka sebagai bantuannya, kita bisa dikalikan dengan dz per dz, gitu kan. Dz per dz kan 1 kan, jadi kita bisa pakai bantuan itu. Dx per d, berarti kan jadi integral z pangkat 6 dx per dz dikali dz gitu kan. Nah, berarti sebelum kita integralin, kita harus tahu dulu nih nilai dx per dz-nya berapa. Gitu. Kan tadi kita udah ngasumsiin kan z-nya itu sama dengan 5x min 4. Maka kita bisa cari nih dari sini. Kita bisa tahu dz per dx-nya berapa. Dz per dx-nya adalah 5. Kenapa 5? Turunan dari 5x adalah 5. Turunan dari min 4 adalah 0. Nah, yang kita butuhin dx per dz. Kita punyanya dz per dx. Maka untuk cari dx per dz-nya adalah dibalik. Jadi 1 per 5. Nah, udah dapet nih. Ya udah kita substitusiin aja dx per dz-nya ke sini. Nah, udah disubstitusiin, 1 per 5-nya kan dia konstanta kan, jadi bisa dikeluarin, jadi 1 per 5, integral z pangkat 6 dz. Nah, udah kayak gini, ya udah kita tinggal integralin biasa pakai rumus yang udah ada di atas tadi kan. 1 per 5 dikali z pangkat 7, yaitu 6 plus 1, dibagi 6 plus 1, yaitu 7 juga, plus c. Udah gini, belum selesai, kita harus balikin lagi nih z-nya. Tadi kan kita asumsikan bahwa z itu adalah 5x min 4. Berarti kita balikin lagi, z-nya itu adalah 5x min 4. Nah, terus ini, 5 kali 7-nya 35. Gitu. Jadi hasil akhir dari integral 5x min 4 pangkat 6 dx adalah 5x min 4 pangkat 7 per 35 plus c. Nah, kalau kita bisa lihat polanya, untuk mencari integral dari sebuah fungsi, dari fungsi linear terhadap x, maka itu akan sama dengan maka bisa kita asumsikan bahwa fungsi linear yang terhadap x-nya ini, yang di dalam ini kita asumsikan sebagai satu kesatuan. Entah kita asumsikan sebagai A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita integralkan seperti biasa, anggap 5x min 4 ini adalah satu kesatuan gitu. Jadi 5x min 4 tinggal pangkatnya nih tambahin 1 pangkat 7 per n plus 1 juga kan bawahnya. Berarti bawahnya 7 juga gitu. Nah, tapi di bawahnya jangan lupa dikali turunan dari fungsi linearnya ini, itu dikali 5. Hasilnya seperti ini. Nah, buat contoh lain, misalkan kita punya cos 2x plus 5 dx. 2x plus 5-nya kita anggap satu kesatuan. Turunan dari cos itu adalah sin. Jadi sin 2x plus 5 gitu kan. Nah, jangan lupa dibagi turunan dari fungsi linearnya. Turunan dari 2x plus 5 adalah 2 gitu. Plus c. Ini ada lagi contohnya yang bisa teman-teman kerjain. Nah, sekarang aku mau bahas tentang integral dengan bentuk seperti ini ya. F aksen x per fx dan fx dikali f aksen x. Nah, jadi kalau misalkan nih kita punya kasus, kita punya soal kayak gini. Integral 2x plus 3 per x kuadrat plus 3x min 5. 2x plus 3 atau pembilangnya adalah turunan dari penyebutnya. X kuadrat kalau diturunkan jadi 2x. Plus 3x diturunkan jadi 3. Min 5 diturunkan jadi 0, ya kan? Nah, berarti bentuk integral yang ini tuh memenuhi bentuk ini, f aksen x per fx. Nah, maka kalau kita punya soal bentuknya kayak gini, kita tulis sebagai integral dz per z, di mana dz ini adalah turunan dari penyebutnya, seperti itu. Nah, dan kita punya rumus nih, kalau integral 1 per z dz itu adalah sama dengan ln z plus c. Nah, jadi kalau kita nemu soal di mana pembilangnya itu adalah turunan dari penyebutnya,
Maka kita langsung aja pakai rumus ini gitu. Jadi kalau misalkan ini integral 2x plus 3 per x kuadrat plus 3x min 5 dx itu akan sama dengan ln z fungsi yang di penyebutnya. Berarti ln x kuadrat plus 3x min 5 plus c. Kalau kita punya bentuk integral f aksen x per fx dx, itu hasilnya itu adalah ln fx plus c. Contoh nih, kita punya soal ini. Integral 3x kuadrat per x pangkat 3 min 4 gitu. 3x kuadrat ini adalah turunan dari x pangkat 3. Maka hasil dari integralnya ya udah kita langsung aja ln penyebutnya kita tulis lagi x pangkat 3 min 4 plus c. Nah, sekarang kita punya bentuknya perkalian. Berarti kita juga bisa tulis nih bentuk ini tuh dalam bentuk integral z dikali dz. Z-nya adalah tan X, dz-nya adalah turunan dari tan X, yaitu sekant kuadrat X. Nah, hasil integral dari Z dz ini kita bisa tulis sebagai Z kuadrat per 2 plus C. Jadi, kalau misalkan integral tan X dikali sekant kuadrat X dx, maka hasilnya adalah tan kuadrat X, yang ini dikuadratkan per 2 plus C. Ini contoh lain bisa dikerjain ya. Oke, kita lanjut tentang produk integrasi. Contohnya itu, misalkan kita punya integral x kuadrat dikali ln x dx gitu. Nah, kan sebelumnya kita udah bahas kan, ada bentuk di mana integral fx dikali f aksen x gitu, atau salah satu dari perkaliannya itu merupakan turunan. Kalau kita perhatikan di sini, ln x-nya itu bukan turunan dari x kuadrat. X kuadratnya juga bukan merupakan turunan dari ln x. Nah, berarti untuk bentuk integral seperti ini itu kita nggak bisa selesaikan dengan cara yang tadi. Nah, lalu gimana cara menyelesaikan bentuk integral yang seperti ini? Nah, kita pakai pemisalan U dv. Integral U dv akan sama dengan U dikali V min integral V du. Nah, jadi di sini kita misalkan nih soal yang tadi. Kita misalkan ln x-nya itu sebagai U, x kuadratnya kita misalkan sebagai dv. Nah, misalkan nih, nah ini contohnya ya, ini soal yang sama. Kita misalkan U-nya itu adalah ln x. Ln x kita misalkan sebagai U, maka du-nya adalah 1 per x dx. Nah, terus berarti x kuadratnya kita misalkan sebagai dv. X kuadratnya sebagai dv, maka V-nya adalah x pangkat 3 per 3, gitu. Bentuk integral dari x kuadrat. Nah, maka integral x kuadrat ln x dx itu bisa kita tulis sebagai integral U dv, di mana U-nya tadi itu adalah ln x, dv-nya adalah x kuadrat. Nah, integral U dv itu sama dengan U kali V min integral V du. Yaudah, kita tinggal masukin aja nilai-nilainya. U-nya itu adalah ln x dikali V. V-nya adalah ini, x pangkat 3 per 3. Min integral V. V-nya apa? V-nya itu x pangkat 3 per 3. Ini x pangkat 3 per 3-nya kita keluarin karena 1 per 3 itu konstanta ya. X pangkat 3 per 3 dikali du. Du-nya apa? Du-nya adalah 1 per x dx. 1 per x dx. Nah, yaudah kita tinggal lanjutin aja. Berarti integral x kuadrat ln x dx sama dengan ln x dikali x pangkat 3 per 3 min 1 per 3 integral x pangkat 3 kali 1 per x dx. X pangkat 3 per x itu sama dengan x kuadrat. Kalau x kuadrat kita integralkan, hasilnya adalah x pangkat 3 per 3 plus c. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, kita dapat hasil x pangkat 3 per 3 dikali ln x min 1 per 3 plus c. Kita dapat hasil seperti ini. Ini ada ketentuan. Jadi, ada prioritas untuk memisahkan U-nya. Jadi yang pertama itu, prioritas pertama adalah ln x. Prioritas kedua adalah x pangkat n. Prioritas ketiga adalah e pangkat kx. Nah, jadi kalau misalkan nih kita punya soal integral x pangkat 4 dikali cos 2x dx. Berarti dari integral ini,
Yang kita misalkan sebagai U adalah 4X. Kalau misalkan X pangkat 4 dikali E pangkat 3X, kita lihat nih, X pangkat N itu lebih atas prioritasnya daripada E pangkat KX. Jadi yang kita misalkan di sini sebagai U adalah X pangkat 4. Nah, kalau misalkan kita punya X pangkat 3 dikali ln X plus 4, maka yang kita misalkan sebagai U adalah ln-nya. Berarti ln X plus 4 kita misalkan sebagai U. Untuk prioritas ini juga jangan lupa dicatat untuk jadi panduan teman-teman dalam mengerjakan soalnya. Sekarang kita lanjut ke integrasi dengan fraksi parsial. Jadi, integrasi dengan fraksi parsial ini kita lakukan ketika bentuk integrasi. Dan jadi, integrasi dengan fraksi parsial ini dilakukan ketika kita punya soal integral yang tidak memenuhi beberapa konsep di atas tadi. Misalkan yang pertama, bentuk f aksen x per fx. Nah, sedangkan di sini x plus 1 itu bukan merupakan turunan dari x kuadrat min 3x plus 2. Berarti untuk bentuk pertama kita nggak bisa pakai. Terus yang kedua, misalkan kita pakai yang integral UdV. Bentuk ini juga bukan merupakan bentuk UdV gitu. Ini bukan merupakan perkalian. Oleh karena itu kita pakai cara dengan fraksi parsial. Gimana cara ngerjainnya? Nah, ini ada beberapa rules yang harus teman-teman ingat buat ngerjain integral dengan fraksi parsial ini. Kerjain ngikutin rules yang ini. Pertama, kita harus pastikan dulu bahwa derajat dari pembilangnya itu harus lebih kecil daripada derajat penyebutnya. Misalkan nih, ini soal yang tadi ya, integral x plus 1 per x kuadrat min 3x plus 2 dx. Gitu. Derajat pembilangnya itu 1, sedangkan derajat penyebutnya adalah 2. Berarti bentuk soal integral ini adalah memenuhi. Terus yang pertama. Terus yang kedua, kita harus faktorkan nih penyebutnya. Nah, kita kan punya x kuadrat min 3x plus 2. Kalau kita faktorkan, kita akan dapat x min 1 dikali x min 2. Nah, udah nih sampai sini. Terus yang ketiga, kita lihat dulu nih bentuk faktornya. Faktor yang di sini adalah faktornya linear ya. X min 1 linear, x min 2 juga linear. Berarti kalau linear vector itu, nah berarti kalau faktornya itu linear, kita misalkan fraksi parsialnya itu dalam bentuk A per AX plus B. Nah, jadi kan kalau misalkan kita mau membuat bentuk ini seperti bentuk ini, yang harus kita lakukan adalah kita menyamakan penyebutnya kan. Berarti A dikali X min 2 ditambah B dikali X min 1 untuk pembilangnya adalah sama dengan X plus 1. Ini ya, ditulis di sini. Nah, yaudah. Kan kita tadi udah punya nih faktornya x min 1 sama x min 2. Berarti x-nya itu 1 dan x-nya itu 2. Nah, ya udah. Nah, kalau misalkan x min 1-nya sama dengan 0, maka x-nya adalah 1. Kita substitusikan x sama dengan 1 ke persamaan yang ini. Maka kita akan dapat A-nya sama dengan min 2. Terus kemudian kalau x min 2-nya sama dengan 0, maka kita substitusikan nih x-nya sama dengan 2 ke persamaan yang ini. Nah, nanti teman-teman bakalan dapat nilai B-nya adalah sama dengan 3. Jadi, integral ini kita bisa tulis nih dalam bentuk A. A-nya min 2 ya. Min 2 per x min 1 sama B-nya. B-nya itu 3. 3 per x min 2 gitu. Nanti kita bisa langsung integralin masing-masing. Karena lebih gampang kan kalau misalkan kayak gini. Integral 3 per x min 2. Maka 3-nya kita keluarin, integral 1 per x min 2. 1 per x min 2 itu tadi integralnya adalah ln x min 2. Terus juga ini 1 per x min 1. Berarti integralnya adalah ln x min 1. Jangan lupa plus C. Itu adalah konstanta integrasinya.
Itu aja mungkin buat materinya. Ini ada beberapa contoh soal yang bisa dikerjain juga. Sekian dari aku. Semoga teman-teman bisa sedikit paham. Kalau masih ada yang bingung, bisa ditanyain aja ke tentornya masing-masing. Semangat buat belajarnya. Selamat UTS!